Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ba'da dzalika, ya, adapun setelah ini, apa setelah ini? Wahai kaum muslimin sekalian, amma ba'du fa ya ibadallah, wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini begitu juga. Qabla dzalika. Apa makna qabla dzalika? Sebelum ini, sebelum datang Nabi Muhammad, kenapa kalian bunuh nabi-nabi sebelumnya? Nabi Isa kalian incar, Nabi Yahya itu keponakan Nabi Isa alaihissalam kalian incar juga, kemudian ayahnya juga kalian incar, Nabi Zakaria. Ya, kenapa kalian bunuh mereka? Bahkan kalau kita merujuk ke dalam beberapa literatur tafsir yang lain, ada beberapa nabi, jadi ada nabi dia bukan rasul, ya, ada dia nabi dan rasul, ada nabi saja. Banyak nabi-nabi yang sudah dibunuh oleh Bani Israel, yang sudah dibunuh oleh mereka, ya. Jadi bukan 3 itu saja. Kita lanjut. Oke. In kuntum mu'minin. Ya, nambah ini artinya apa? Syarat juga. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman, kalian betul-betul yakin kepada Taurat, kepada Injil, kenapa kalian bunuh mereka? Kalau kalian mengatakan kami beriman kepada Taurat, maknanya apa ini? Maknanya kalian tidak beriman kepada Taurat. Makna in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman, maknanya kalian tidak beriman. Kalian tidak yakin kepada Taurat. Kepada Taurat saja tidak yakin, kepada Injil saja tidak yakin, apalagi kepada Al-Qur'anul Karim. Ya, nyo katanya pegang habaje ke Quran yakin nyo. Ya, Quran yakin. Pegang habaje pun, waktu pegang nyo dalam Al-Qur'an ayah yakin lo. Maka hati-hati, Pak. Jangan seperti Yahudi. Ketika berada di mana tuh? Di Madinah dan Mekah. Mereka mengatakan begini, nu'minu bi ba'dil kitabi wa nakfuru bi ba'dil. Kami beriman kepada Al-Qur'an itu, tapi sebagiannya kami tidak yakin itu. Tidak yakin kami. Ya. Jangan seperti Yahudi kita. Yahudi itu dia yakin kepada Al-Qur'an sebagian saja, sebagian tidak yakin. Yang ada di dalam kitab Taurat dia yakin, yang tidak ada dia tidak yakin, hanya yakin. Apa yang tidak ada di dalam kitab Taurat? Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sya'rawi, apa kata Imam Sya'rawi? Wala najidu fit Taurati wat Talmud akhbara yaumil qiyamah. Tidak pernah kita jumpai, kata beliau, di dalam Taurat, di dalam Talmud cerita tentang hari akhirat. Apa maksud hari akhirat? Akhirat itu dari kematian, Pak. Al-Qur'an menceritakan ketika kalian mati apa yang kalian lakukan. Ada dalam Al-Qur'an, Pak. Cuma kita saja tidak jeli, Pak. Ketika kita kan ada waltafatisaqu bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq, itu cerita tentang ketika kita mau sakaratul maut. Kemudian ketika di alam barzah itu diceritakan juga dalam Al-Qur'an. Apa yang kamu lakukan di sana? Bagaimana kehidupanmu di sana? Al-Qur'an juga menceritakan ketika kita berada di Iliyin. Kita cuma dengar saja Pak, Iliyin, Fisijin, tapi diceritakan dalam Al-Qur'an. Kemudian juga dalam Al-Qur'an menceritakan bagaimana ketika nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Ini tidak ada di dalam Taurat, tidak ada di dalam Injil. Cuma dalam Taurat dan Injil secara ijmali saja. Artinya apa? Sembahlah Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi, hendaklah beribadah, bayar zakat, dan buatlah kebaikan. Orang yang mencuri potong tangan, yang berzina dirajam, itu saja. Tetapi Al-Qur'an itu menceritakan semuanya. Di padang mahsyar apa yang kita lakukan ada dalam Al-Qur'an. Nanti ketika dihisab apa yang kita lakukan ada dalam Al-Qur'an. Apakah kita langsung masuk ke dalam surga ada dalam Al-Qur'an. Bagaimana tipe orang masuk neraka ada dalam Al-Qur'an. Ya, mandung kan. Maka ketika kita nanti baca Al-Qur'an, ya baca Al-Qur'an. Waktu kita meninggal kita teringat inilah yang ada dalam Al-Qur'an dulu. Kita tidak asing lagi, meninggal itu tidak asing lagi. Di alam barzah tidak asing lagi walaupun kita belum pergi ke alam barzah. Tapi kita tidak asing lagi. Kenapa? Informasi sudah ada dalam Al-Qur'an. Contoh ya, kita belum pernah pergi ke Eropa, belum pernah pergi ke Eropa seumur hidup. Tetapi kita sudah mempelajari Eropa itu bagaimana, Andalus itu bagaimana, ya, Andalus bagaimana, Spanyol bagaimana. Dengan apa? Kita banyak membaca. Ketika kita pergi ke Eropa, sampai ke sana apa? Hana terkejele. Oh ini yang saya baca dulu. Oh ini yang saya baca dulu. Hana terkejele. Tetapi orang yang belum pernah pergi ke Eropa,
dia tidak pernah membaca buku-buku dan membaca apapun tentang Eropa. Ketika sampai ke Eropa, terkejut-kejut nih Pak. Di bandara saja kata kejut, canggih dah lah kau. Jangan dia ayu dah lah kau. Kenapa? Dia tidak tahu apa-apa tentang informasi itu. Sama seperti seorang tidak pernah dekat dengan Al-Quran. Ketika dia mau meninggal dunia, terkejut-kejut meninggal dunia, nyopelah punya Pak. Dia bisa melihat malaikat yang selalu bersama dia selama ini. Raqib Atid yang tidak pernah dia lihat, waktu mau meninggal dia melihat Pak, Raqib Atid ini Pak. Dia tidak pernah melihat malaikat pencabut nyawa selama ini. Ketika itu dia bisa melihat sendiri Pak. Dia tidak pernah mengenal iblis yang menggoda dia selama ini. Waktu dia mau sakaratul maut, dia bisa lihat dengan mata kepala dia sendiri. Ini seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Inkashafat anhu haqa'iq al-ghaibiyah. Hakikat gaib ketika seorang meninggal dunia semua terbongkar sama dia. Semua bisa dia lihat. Bahkan langit, kita bisa melihat langit nanti. Kita bisa melihat langit bagaimana lapisan pertama, lapisan kedua yang tidak bisa ditembus dengan ilmu pengetahuan, Pak. Nah, itu ilmu Pak, pakiban langit. Kenapa? Karena ilmu hanya bisa sampai ke bulan saja. Lewat bulan gedenya sanggup boleh Pak. Tidak terjangkau oleh manusia. Tetapi kalau kita ingin melihat nanti, maka matilah dulu. Ya. Makanya nanti menyembah berkala je lu mahu kala malaikat nak berdoa bagi mati le. Ya, artinya apa? Lu banyak kala ni gerau Pak, gerau ni. Ya. Maka akan terbongkar kalau dunia itu kecil sekali Pak. Ketika kita nanti meninggal dunia, kita melihat langit satu, langit kedua, kita baru terbayang wajib betal kau bumonya. Ya, seperti Nabi Muhammad Mi'raj. Nabi Muhammad langsung, rupa ji itu kecil sekali bumi itu. Artinya apa? Sekarang saya hidup di tempat yang sangat kecil sekali. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika pulang Isra dan Mi'raj itu hatinya sudah kuat sekali Pak. Kenapa? Sudah pernah naik ke langit Pak. Ya. Nanti kalau kita ingin mau naik ke langit juga bisa, tapi kita nggak bisa balik lagi seperti Nabi Muhammad. Kamu meninggal, kabeh. Ya, Pak. Ini seperti katak di bawah tempurung Pak. Katak ketika di bawah tempurung, apa kata dia? Lun raja ini, lun paling raya ini. Rupanya lewat sapi Pak, mi tipak dia beruk ya. Watai tipak beruk kalau dia mana binatang lebih raya alam lagi. Lemah Pak. Rupanya lebih raya alam dunianya. Begitulah ketika kita meninggal dunia nanti. Kita akan seperti bayi yang baru keluar dari kandungan. Waktu dalam kandungan lun raja, maka cuma lun dalam kandungannya. Ketika lahir ke dunia, apa je ramai orang lain lagi ya. Rupanya luas lagi kau ini. Tidak seperti dalam kandungan itu. Sama seperti katak di bawah tempurung tadi. Ya. Akibat kasih. Anak bubur. Oh. Insyaallah. Ya. Ya, jadi karena anak bubur dah lanjut terpotik bercedek. Ya. Ini tidak panjang, agak pendek ya. Walaqad ja'akum Musa bil bayinat. Ya, kita ambil waktu 5 menit lagi, Pak. Ya, coba diterjemahkan. Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti. Ya. Ini begini. Ini kita kalau di dalam ini ke belakang Pak. Jadi nggak perlu heran kita. Al-Quran ketika cerita tentang masa depan dikaitkan dengan masa belakang lagi, dikaitkan masa depan lagi Pak. Akhirnya apa? Semua terkait satu sama lainnya. Seperti jaring laba-laba Pak. Pak. Jaring laba-laba. Jadi kalau putus satu maka lain bermasalah. Al-Quran begitu juga. Jadi dia terkait satu sama lainnya. Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan begini. Walaqad ja'akum Musa. Coba ya Muhammad katakan kepada mereka, dulu Nabi Musa sudah datang kepada mereka bil bayinat. Apa itu bayinat? Bayinat itu fi tis'i ayat, ada 9 mukjizat Nabi Musa. Kenapa kalian tidak yakin padanya? Padahal Nabi Musa sudah mendatangkan 9 mukjizat itu. Apa 9 mukjizat Nabi Musa alaihissalam? Yang pertama, tongkat menjadi ular. Jadi tongkat bisa menjadi ular. Yang kedua, keluar cahaya dari tangan beliau. Yang ketiga, Fadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina, keluar air dari batu. Kemudian yang keempat, bisa membelah lautan. Lautan terbelah menjadi 2. Kemudian yang kelima, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah untuk menghentikan banjir bandang. Jadi pada masa itu banjir bandang terjadi selama 7 hari, hari Sabtu dan berakhir pada hari Sabtu, sehingga mereka tenggelam sebatas leher mereka. Sudah. Kemudian yang keenam,
apa namanya al-kumala wal jarat. Jadi ada kumal. Kumal itu ini apa namanya kutu. Jadi pada masa itu di Mesir itu dipenuhi oleh kutu yang memakan semua makanan mereka. Nabi Musa berdoa, kutu itu hilang. Wal jarat. Jarat itu apa? Jarat itu apa namanya? Belalang. Mesir itu dipenuhi oleh belalang. Sehingga Fir'aun katutah Fir'aun. Bani Israel mendatangi Fir'aun, pecik don pegah Tuhan. Aci ni pengadah siat. Don tangguh tangan. Jadi menyuhah tangguh ke bajik. Kita jumpai Musa alaihissalam. Nabi Musa bisa dia menghilangkan itu. Ya, kemudian farsalna alaihi musaila wal jarada wal kumala wad dafadi. Yang ke-8 kodok. Mesir dipenuhi oleh kodok waktu itu. Jadi artinya apa? Fir'aun tak bisa menanganinya. Akhirnya apa? Mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah, kodok hilang. Yang terakhir yang ke-9 waddam mufassalatin. Itu air sungai Nil itu berubah menjadi darah. Maka selama 7 hari Bani Israel kemudian Nabi Fir'aun laknatullah, kemudian ada suku Qibti, mereka mengkonsumsi air darah selama 7 hari, dimulai hari Sabtu sampai hari Sabtu. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Hendaklah kamu minta doa kepada Tuhanmu, kata Fir'aun. Berdoa Nabi Musa alaihissalam. Air yang dari darah tadi berubah menjadi air biasa kembali. Ya, nampak. Ini mereka tidak yakin. Sehingga Fir'aun mengatakan hadza sihrun mubin. Ini kan sihir ini. Ya, pada penggabungnya Musa, nyot sihirnya. Ya, kita lanjut sedikit lagi. Tsumma takhadzumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ya, coba dibaca. Yang kamu jadikan batu anak sapi sebagai sembahan sesudah kepergiannya, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Ya, ini panjang, kita pendekkan dulu. Summa takhasumul ijla. Kenapa kalian sembah patung? Ijla itu anak sapi. Anak sapi yang mereka buat dari emas. Jadi pernah dipek-dipek emas dia tempel, Pak. Kan danoh. Pertanyaannya, apakah kaya sekali Bani Israel? Emas itu dari mana? Dalam tafsir Baydawi disebutkan, emas itu akhadaha Bani Israel min azwaji Fir'aun. Rupanya emas-emas istri Fir'aun mereka curi. Ketika mereka lari diajak oleh Nabi Musa alaihissalam untuk lari dari Fir'aun, untuk jauh dari Mesir, mereka sempat-sempatnya mengambil emas istri Fir'aun. Ketika mereka sampai ke tujuannya, Nabi Musa pergi ke Bukit Tur, ya, mereka merakit itu, ya, membuat sebagai sapi. Khuar, rupanya sapi itu mengeluarkan suara. Suara apa? Suara apa? Rupanya suara dari mana keluarnya? Jadi kan ada rongga-rongga. Ketika ditiup oleh angin, maka mengeluarkan suara. Lagi thulumo apa? Thulumo. Apa kata ini? Ada seorang pemuda, lupa saya namanya. Samiri, ya. Apa kata Samiri? Hadza ilahukum wa ilahu Musa. Ini Tuhannya Musa dan Tuhan kalian. Bahkan ibnu bi'thuji lahu khwar. Maka sembahlah dia, kata Samiri. Thulema. Otenangen thulema. Bentuknya seperti lembu, kemudian ada rongga-rongga, karena ada angin maka mengeluarkan suara. Akhirnya mereka sujud kepada lembu itu. Ya. Maka Allah mengatakan, katakan kepada mereka, tsumma takhadzumul ijla. Dalam jangka waktu yang panjang, kenapa kalian sembah sapi itu? Min ba'dihi. Apa makna min ba'dihi? Setelah Nabi Musa pergi menerima wahyu di Bukit Tur, kenapa kalian menyembah itu? Wa antum zalimun. Kalian sudah zalim. Maka makna zalim apa? Keluar dari jalur itu sudah zalim. Sedalim-dalimnya orang itu, kata Allah, bi'salismul fusuq ba'dal iman. Orang yang paling zalim itu orang fasik setelah dia beriman. Dia sudah beriman tapi dia fasik. Apa fasik? Dia berbuat kejahatan, keluar jalur. Itu paling jelek dibandingkan orang yang belum beriman, dia berbuat fasik. Lebih buruk lagi, kata Allah, bi'salismul fusuq ba'dal iman. Saya rasa cukup sekian. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut ayat 90-93. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri, jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih.